Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os dan kita ketemu di segmen ngintip lawan ya, segmen dimana kita akan melakukan preview pertandingan yang akan berlangsung nanti hari Minggu besok ya. Ini jam setengah 11 malam ya. Ini kita akan menjamu Newcastle, tim yang lagi naik daun banget ya musim ini, menjadi kuda hitam untuk merangsek ke zona Liga Champions ya. Ini jadi tim yang tidak dinyana, tidak dikira ini ternyata bisa memasuki zona Liga Champions. Dia sebenarnya nggak terlalu aneh juga sih dengan kekuatan keuangan mereka yang baru ya. Ya, tapi ini kita akan bahas nanti bagaimana kondisi Arsenal, bagaimana juga kondisi Newcastle, dan yang pasti kalau kita menang besok ini berarti musim kita udah beres ya. Jadi udah ya udah nggak ada yang apa, posisi duanya udah aman lah gitu ya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, perkenalkan dulu buat yang baru pertama kali hadir, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Saat ini saya sedang mengejar 1000 subscriber, kurang dikit lagi. Jadi kalau teman-teman di sini yang belum subscribe, boleh dibantu klik tombol subscribe-nya, dipencet juga tombol loncengnya. Jadi setiap kali saya upload, teman-teman dapat pemberitahuan dari YouTube ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan masuk ke pembahasan kita ya. Untuk apa namanya? Untuk pertandingan besok. Dan seperti biasa kita akan memulai apa namanya? Pembahasan preview kita ini dengan kondisi Arsenal dulu ya. Kalau kita lihat ini kita masih banyak cedera. Yang pertama ini adalah Mikel Merino, ini bukan cedera sih. Mikel Merino ini pertandingan kemarin lawan Liverpool ya, ini dapat kartu merah. Jadi dengan dua kartu kuning dia jadi dapat kartu merah. Jadi ada ini saat ini satu apa ya, satu larangan bermain satu pertandingan gitu ya. Jadi ya ini pertandingan Newcastle besok ini kita akan kehilangan Mikel Merino. Lalu eh ini kalau di sini kita lihat ada Declan Rice, Gabriel Jesus, Jurien Timber, Kai Havertz, Leandro Trossard, dan Takehiro Tomiyasu. Cuman kalau kita lihat di latihan terbuka kemarin ya, ini Declan Rice dan Timber kayaknya itu sudah, juga Kai Havertz ya, itu terlihat berlatih. Cuman ya ini kita harus lihat apakah ini memang latihan serius kemarin atau cuman untuk eksebisi, karena ini kemarin adalah latihan terbuka di mana fans yang terpilih ini bisa menonton ya latihan ini. Ya ini kita nanti tunggu besok hari Sabtu lah ya. Saya akan ada singkat lah untuk kabar dari N5 untuk melihat para pemain kita yang bisa turun siapa aja yang secara real. Tapi dari preview kita hari ini, ya kita asumsikan, saya kayaknya sih saya akan asumsikan adalah ini untuk Declan Rice, Jurien Timber, dan Kai Havertz bisa turun tapi masih diragukan lah ya. Jadi intinya adalah untuk posisi mereka nanti kita coba secara secara posisi apa ya, formasi nanti kita akan ganti starternya bukan mereka gitu ya. Eh Lalu ya kita lihat juga untuk 5 pertandingan terakhir kita tidak dalam kondisi baik-baik saja ya. 2 kali seri dan 3 kali kalah. Jadi 5 pertandingan terakhir kita tidak ada kemenangan. Nah, ini statistik yang agak apa ya, menyakitkan ya. Tapi kalau kita lihat head to head kita melawan Newcastle ya, kita sebenarnya lebih banyak menang ya. Cuman terakhir kita kemarin kalah 2-0 ya di kandang mereka. Kalau kita lihat ya, ini dari 5 pertandingan terakhir ini kita kayaknya kalahnya banyak ya, 1 2 3 4. Dari 5 pertandingan terakhir kita 4 kali kalah dan 1 kali menang. Jadi ya ini termasuk tim yang menjadi momok juga bagi kita ya, Newcastle. Jadi besok ini kita harus menunjukkan memang bagaimana permainan kita, apakah sudah bisa mengatasi mereka ya. Jadi ya ini menurut saya pertandingan yang cukup menarik untuk ya kita membalikan keadaan gitu ya. Bagaimana kita harus membalikan keadaan. Oke,
itu ya. Jadi untuk kondisi Arsenal. Kalau kita lihat dari kondisi Newcastle, sebentar kita lihat tadi kondisi Newcastle dan untuk pemain cederanya ini Joelinton, Joseph Willock, Kieran Trippier, Lewis Hall, Matt Target sama Sven Botman. Sebenarnya ya ya oke lah mereka agak berkurang kekuatannya, tapi ini juga bukan terlalu pemain yang apa ya eh terlalu top banget nggak ya, karena kayaknya sudah ada penggantinya juga untuk para pemain inilah bagi Newcastle. Lalu kalau kita lihat di 5 pertandingan terakhir ini mereka berhasil meraih 3 kali kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali kalah ya. Kalahnya ini lawan Aston Villa gitu. Kalau lawan Chelsea ini kemarin bahkan mereka bisa menang 2-0 ya. Jadi ya ini tim yang menurut saya sangat kuat lah ini untuk Newcastle ini, tim yang apa ya, ya sekali lagi memang ya kalau di IPL ini tidak boleh ada tim yang diremehkan ya. Tapi ini tim yang menurut saya calon untuk bisa konsisten masuk ke Champions League gitu ya. Jadi ini tim yang harus kita hati-hati lah. Ya ini tim yang menurut saya sangat-sangat berbahaya dan mungkin bisa menggantikan Manchester United untuk yang jadi langganan Champions League ya di top 4 top 5 kita ini ya. Ya ini jadi kalau kita lihat secara kekuatan mereka ya kayaknya nggak akan terlalu banyak masalah ya. Eddie Howe ini menurut saya juga manajer yang cukup bagus, manajer Inggris ya. Menurut saya satu-satunya manajer Inggris saat ini yang bisa merangsek ke papan atas ya. Jadi ya ini menurut saya ya, ya agak apa ya karena banyak yang mengeluh kan nggak ada manajer Inggris. Nah ini Eddie Howe ini menurut saya membuktikan bahwa mereka mereka bisa lah, manajer Inggris ini bisa. Oke ya, itu untuk kondisinya Newcastle. Selanjutnya kita akan masuk ke ya perkiraan formasi atau lebih tepatnya mungkin buat saya ini adalah harapan formasi. Ya, ini harapan formasi sebentar ya. Tadi yang saya bilang ya, ini untuk Timber, lalu Declan Rice sama oke, pertama Merino ini udah pasti nggak ikut ya karena dia kartu merah. Jadi ini Mikel Merino saya tarik karena dia kartu merah. Ini Declan Rice meragukan, saya juga tarik. Timber juga meragukan, saya tarik ya. Ya ini terus bagaimana Arsenal bermain kalau dari saya. Oke, ini agak bingung juga ya. Kalau saya main jadi Arteta, yang pasti ini di sini kita masukin Ben White. Nah ini di sini siapa nih? Kita nggak ada yang sayap kiri di sini. Mungkin menurut saya akan dimasukkan ini adalah Zinchenko. Mana Zinchenko? Zinchenko. Ya ini Zinchenko. Lalu di sebelah kalau saya jadi Arteta ya dengan Trossard kemungkinan juga masih nggak bisa turun. Gimana ya? Saya beraniin Nwaneri di tengah, lalu Saka yang ada di sini. Gitu. Atau bahkan mungkin kalau lebih berani apa ya? Lebih berani gambling dengan posisi Martinelli taruh tengah. Karena kemarin Martinelli waktu saat lawan Liverpool main di tengah lumayan dia. Cuman ini masalahnya adalah di sayap kirinya, siapa yang bisa diturunkan. Jadi kalau menurut saya mungkin taruh Nwaneri lah di kiri kali ya. Atau kalau nggak Nwaneri, ini di sini bisa kita taruh Kieran Tierney ya. Kieran Tierney beberapa kali juga ditaruh sebagai penyerang sayap kiri oleh Arteta pada saat-saat waktu sudah mau habis. Jadi untuk mengisi apa ya, untuk rotasi pemain pada saat pertandingan, ya Tierney ini suka dipasang jadi penyerang sayap kiri. Jadi kalau dari saya bolehlah antara Nwaneri atau Tierney ya yang ditaruh di penyerang sayap kiri. Tinggal apa lagi ya? Ini ya lainnya sih kayaknya nggak bisa diutak-atik juga ya. Mungkin kalau kita lihat Calafiori
perlu game time ya, nanti kita lihat juga sih ya, apakah kita Miles Lewis Kelly atau Calafiori gitu. Apakah kita bermain lebih bertahan? Kalau kita bermain lebih bertahan, menurut saya kita akan memasang Calafiori di sini. Ya ini tadi tergantung besok mau lebih agresif atau lebih bertahan. Kalau lebih bertahan, menurut saya kita pasang Calafiori lalu Tierney. Tapi kalau mau lebih agresif, kita bermain Miles Lewis Kelly sama Nwaneri. Walaupun Nwaneri ini saya agak khawatir juga ya sih kalau penyerang sayap kiri ya. Bisa nggak dia, mampu nggak dia gitu. Kayaknya sih lebih, ya kita lihat lah nanti ya. Tapi kayaknya sih mending begini aja lah. Nwaneri di depan sini lalu Martinelli di kiri gitu. Ya ini sih kalau saya, oke, kalau saya taruh gini aja deh. Harapan saya ini adalah oke, berarti di belakang ini adalah Miles Lewis Kelly, Kiwior, Saliba dan Ben White. Lalu di depannya ini adalah Zinchenko, Partey, Odegaard. Di depannya lagi untuk penyerang ini adalah Martinelli, Nwaneri dan Saka. Ya ini sekali lagi dengan tadi kemungkinan bahwa pemain-pemain tersebut masih belum bisa turun tadi ya. Kalaupun Havertz ini kan yang lagi heboh kan kemarin adalah Havertz ya. Havertz ini sudah kabarnya sudah sembuh dari cedera, kemarin pada saat latihan terbuka juga sudah turun. Menurut saya sih mungkin Havertz mainnya nanti di babak kedua lah ya. Kalau misalkan nanti penyerang tengah kita siapapun itu ternyata mainnya jelek, mungkin di babak kedua langsung masuk Havertz gitu. Tapi kalau permainan sudah bagus, menurut saya mungkin Havertz masuknya adalah di menit ke-70 lah gitu ya. Jadi ya ini dari saya. Kalau dari teman-teman mungkin ada harapan formasi, boleh tulis di kolom komentar ya. Gitu. Jadi yaitu adalah untuk perkiraan formasi ya. Kalau berikutnya adalah harapan skor ya. Harapan skor saya berapa ya? 2-0 lah Arsenal ya. Tapi susah juga 2-0. 3-1 lah, 3-1 Arsenal, 3-1 Arsenal. Harapan saya 3-1 Arsenal karena kayaknya Newcastle akan bisa mencetak gol lah ya dengan kemampuan serangan mereka. Jadi ya mungkin 3-1 dari saya harapan skornya. Arsenal bisa menang 3-1. Teman-teman mungkin punya harapan skor, silahkan tulis di kolom komentar ya. Yang pasti ini menurut saya kuncinya adalah bagaimana menahan Alexander Isak jangan sampai dia mendapatkan aliran bola gitu ya. Bagaimana kita menahan aliran bola ini jangan sampai masuk ke Alexander Isak gitu, dan bagaimana menetralisir Isak karena Isak ini memang ya kalau mau dibilang di liga-liga papan atas Eropa sekarang ya, di Eropa ini termasuk salah satu striker yang paling inform lah. Jadi maksudnya performanya lagi paling top-topnya gitu ya. Dan ya dikejar banyak klub, tapi ya saat ini menurut saya memang bukan kekuatan, kartu yang untuk si Alexander Isak ini kartunya yang pegang adalah Newcastle. Tim-tim yang lain menurut saya kayaknya akan sangat sulit untuk mendatangkan Alexander Isak karena ya kemungkinan besar juga nggak bakal dijual lah Isak ini ya. Dan buat teman-teman fans Arsenal yang masih ngomong itu Alexander Isak sudah lupakan lah karena menurut saya itu udah nggak mungkin lah Alexander Isak ya untuk jendela transfer besok ini. Menurut saya kemungkinannya amat sangat kecil gitu. Ya, dari saya sekian. Jadi untuk teman-teman yang sudah nonton sampai sini, terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe, terima kasih juga. Terima kasih juga mungkin untuk teman-teman yang sudah kasih komentarnya ya di kolom komentar. Dan untuk para member, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menyisihkan dananya untuk kelangsungan channel ini. Dari saya sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.